pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 15 Agustus 2024 berjudul Orang Sehat dalam Neraka. Bacalah Markus 9 ayat 42 sampai 50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, maka cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup bernamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku sekalian, apakah yang mengikat ajaran-ajaran Yesus dalam bagian ini? Pada awalnya, perikop ini mungkin tampak seperti sebuah kumpulan ajaran Yesus yang berbeda-beda yang disampaikan bebarengan tanpa irama atau alasan apapun. Bagaimanapun, jika dilihat lebih dekat, setiap ajaran yang berurutan memiliki keterkaitan dengan ajaran sebelumnya. Saudaraku sekalian, perikop ini berkisar pada 3 istilah utama yang menggerakkan pengajaran selangkah demi selangkah, menyesatkan, kemudian api, dan selanjutnya adalah garam. Untuk ajaran pertama adalah tentang anak-anak kecil, merujuk kepada orang-orang yang baru percaya. Para guru dan pemimpin ditugaskan dalam kerajaan Allah dengan tanggung jawab untuk merawat orang-orang yang baru bertobat ini dengan perhatian khusus. Persis dengan etika perjanjian lama dalam merawat mereka yang paling lemah dalam masyarakat kuno, para janda, anak yatim piatu, dan juga orang asing. Bapak Ibu sekalian, Yesus berbicara secara hiperbola bahwa akan lebih baik bagi orang yang menyesatkan ke dalam dosa anak-anak kecil ini ditenggelamkan ke dalam laut. Kemudian frasa slogan menyesatkan menuntun kepada pengajaran terpanjang dalam pasal ini. Ada 2 teka-teki yang menghadang pembaca. Yang pertama adalah, adakah Yesus benar-benar mengajarkan orang-orang untuk memotong tangan atau kaki atau mencungkil mata? Yang kedua, adakah dia mengajarkan suatu neraka yang menyala-nyala selamanya? Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah tidak. Mengapa? Karena Yesus tidak sedang mengajarkan mutilasi, hal yang ditolak dalam Yudaisme. Bandingkan dengan Ulangan 14 ayat 1, kemudian 1 Raja-Raja 18 ayat 27 sampai 28. Tuhan sedang menggunakan hiperbola untuk menyampaikan maksudnya. Jika kehilangan satu tangan, kaki, ataupun mata merupakan suatu hal yang mengerikan,
betapa lebih besarnya bencana yang akan terjadi bagi orang Kristen yang berbuat dosa. Pertanyaan kedua juga mendapat jawaban negatif, yaitu tidak. Karena Yesus tidak sedang mengajarkan neraka yang menyala-nyala selamanya. Bagaimanakah kita tahu? Pertama, bagian tersebut mengandung aspek humor tertentu. Bayangkan orang memasuki kota surgawi dengan satu mata, satu kaki, ataupun satu tangan. Kemudian, bayangkanlah orang-orang yang utuh anggota tubuhnya masuk neraka. Bukankah seharusnya kebalikannya? Apakah seorang sehat ada di neraka? Itu adalah humor. Humor semacam itu atas topik yang begitu serius membuat orang berpikir bahwa Yesus mengilustrasikan suatu hal dengan hiperbola. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa harus ditanggapi dengan serius sehingga lebih baik kehilangan tangan, kaki, ataupun mata daripada berbuat dosa. Sehubungan dengan neraka yang bersifat kekal, konsekuensinya adalah bersifat kekal, bukan api neraka itu sendiri. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Mereka yang hilang tidak dibakar selamanya. Sebaliknya, mereka binasa selamanya, sebuah perbedaan yang sangat besar. Dan inilah pembelajaran kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga di sini berdoa untuk pemirsa sekalian yang telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, atau pemirsa sekalian dapat mengerti dan dapat menjadi cerminan daripada kasih setiamu terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan juga berkatilah mereka yang kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan, dan apapun kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kiranya Engkau membantu mereka dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka dapat menyelesaikannya dan dapat melaluinya, dan nama-Mu dapat dipuji dimuliakan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.